Safia berkata, "Aku telah melihat banyak wanita, namun mereka semua telah pergi. Seperti layaknya, mereka tidak pernah ada. Nama mereka, tubuh mereka, semuanya menghilang." Cisimler. Ben onlardan değilim. Kosem pun menjawab, "Aku bukanlah salah satu dari mereka. Kamu akan lihat." Namun Safia berkata, "Memang bukan hari ini. Namun akan ada saat itu, waktunya kegelapan akan jatuh kepadamu." Safia pun lalu pergi, dan Kosem pun bertanya apa maksud ucapan Safia Sultan. Selir mana yang ia maksudkan? Hangi Haji cariyelerden pun bahsediyor? menjawab, "Aku tidak tahu, namun aku akan mencari tahu jika itu memang benar." Kosem merasa tidak sabar. Dia pun berkata, "Tidak, aku akan melakukannya sendiri." Kosem pun lalu pergi. Ben bakarım. Di kamar raja, raja minum setelah meniduri Katerina. Rupanya, rayuan Katerina di pemandian membuat raja bernafsu padanya. Raja lalu pergi ke teras untuk menghirup udara segar. Dan saat yang sama, Kosem juga berada di teras untuk melihat siapa yang bersama raja. Ia pun merasa lega ketika melihat raja yang sendirian. Ia merasa kalau apa yang dikatakan oleh Safie adalah kebohongan. Lalu tak lama Haci pun tiba di sana. Kosem berkata, "Semuanya adalah kebohongan kan? Tidak ada seorang pun berada di ruangannya." Sual ettim şimdi. Haci pun berkata, "Aku telah bertanya, tapi bagaimana aku menyampaikannya padamu?" Haci merasa tidak enak kepada Kosem, namun dia tetap harus mengatakannya pada Kosem. Haci berkata, "Di sana ada seorang gadis, tapi aku tidak tahu siapa dirinya." Mendengar hal itu, Kosem pun terus melihat ke arah raja. Ia merasa tidak tenang. Dan benar saja, gadis itu memeluk raja dan menyandarkan kepalanya di punggung raja. Kim bu hatun Haca? Kosem yang melihat kemesraan itu, ia pun menjadi cemburu. Ia langsung bertanya pada Haci, "Siapa wanita itu? Bagaimana bisa kamu tidak mengetahuinya? Bagaimana gadis itu bisa berada di sana?" Senden habersiz nasıl giriyor odaya? Haci pun menjawab, "Raja bertemu dengan gadis itu di pemandian. Raja sama sekali tidak meminta gadis itu padaku." Kosem pun merasa sangat kesal dan dipenuhi dengan kecemburuan. Keesokan paginya, Haci melaporkan pada dervis bahwa pagi ini Syekh al-Islam telah meresmikan pernikahannya. Begitu juga di ruangan Farie. Bulbul mengatakan pada Farie bahwa sekarang dia telah menikah dengan dervis Pasa. "Aku berharap pernikahanmu bahagia." Hayırlara vesile olsun. Namun Farie nampak diam saja dan bersedih. Ey ahali, duy! Merhum Sultan... Di pasar, pengumuman tentang pernikahan Farie Sultan dan dervis pun diberitakan, dan pernikahan akan berlangsung selama 3 hari. 3 gün 3 gece... Terlihat seorang anak yang mencuri dari seorang pria, hingga pria itu pun mengejarnya. Dur! Kaçma! Kaçma! Sampai pada akhirnya, anak itu pun ditangkap oleh seorang tentara yang berada di sana. Allah razı olsun. Tentara itu lalu mengambil koin emas yang telah dicuri oleh anak itu. Tentara itu pun mengembalikan kepada pria itu. Pria itu pun berterima kasih dan ingin membawa anak itu kepada hakim kadi untuk diadili. Hadi efendim görecek hesabınız. Namun tentara itu menahannya. Tentara itu berkata, "Biarkan aku yang mengurusnya." Pria itu pun tak bisa berkata-kata, lalu pergi dari sana. Tentara itu kemudian bertanya pada anak itu, "Apakah kamu tidak punya orang tua?" Anak itu pun menjawab, "Ibuku sudah meninggal dan ayahku ada di kafe." Singkatnya, tentara itu membawa anak itu kembali ke ayahnya, dan mereka pun sampai di sana. Hayrola ihtiyar? Seorang pria lalu berkata, "Ada apa pria tua?" Tentara pun bertanya,
apakah dia putramu? Pria itu pun menjawab, ya, lalu mengapa? Tentara pun menjawab, aku baru saja menangkap putramu yang mencuri. Pria tadi yang menjadi ayah dari anak itu, dasar anak tidak kompeten. Aku akan memberikan dia hukuman yang pantas baginya. Namun tentara itu menahannya dan berkata, dasar pria jahat, kamulah hukuman terburuk bagi anak ini. Pria itu pun berkata, urusi saja urusanmu Pak Tua. Tentara pun menjawab, tentu saja, aku akan pergi, namun sebelumnya aku akan menghukummu. Pria itu pun menjawab, dirimu ingin menghukumku. Ia pun tertawa. Apakah kalian dengar? Ucap pria itu pada teman-temannya. Jadi kamu ingin menghukumku. Kamu sangat lucu pria tua. Lihatlah dirimu. Kamu itu sudah sangat tua. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Namun meskipun sudah tua, dengan pengalamannya sebagai tentara, usia hanyalah angka saja. Ketiga pria itu dengan mudah dikalahkan, dan tentara itu pun menghukum ayah dari anak itu dengan memotong salah satu tangannya. Melihat kengerian itu, anak itu pun menutup matanya. Tentara itu lalu bertanya, siapa namamu? Sambil menutup matanya, anak itu lalu menjawab, kalau namanya adalah Cihangir. Cihangir. Tentara pun menyuruhnya membuka matanya. Cihangir pun lalu membuka matanya. Ia pun terlihat takut dan merasa ngeri dengan apa yang ada di hadapannya. Tentara lalu berkata, kamu akan menjadi seperti pria itu jika kamu terus mencuri. Lihatlah dan jangan pernah lupa, sehingga kamu tidak akan pernah mencuri lagi. Tentara lalu menyuruh bawahannya untuk membawa bocah itu untuk disekolahkan. Tentara memerintahkan bawahannya untuk membawa mereka ke dalam penjara. Atas tindakan tentara itu, para warga pun meneriakkan namanya, panjang umur Kuyucu Murapasa. Di istana, sesuai dengan tradisi, uang koin pun disebarkan oleh Safiye Sultan kepada para selir, dan para selir pun dengan senang hati memungut koin-koin itu.